Lin Lihuan, putri grup Lin, pulang dengan bayi kembar 3 dan anak bungsu. Mewarisi harta keluarga Lin, jadi orang terkaya baru Kinceng. Masih mau main, padahal dingin. Ibu ambilkan jaket untukmu. Kamu tunggu ibu di sini ya. Kak Zhao, aku mau dia. Dia sangat mirip dengan Xiao Zhao. Anak kecil, mau apa? Baiklah, terserah kamu saja. Fiao, Fiao. Fiao, Fiao! Xiao mana? Cari cepat! Akhirnya ada. Gantikan Xiao kau. Temani aku di sini. Buka pintu! Cepat buka pintu! Buka pintu! Apa-apa? Sudah lama mengetuk tidak dibuka. Mencurigakan. Apa kau menyembunyikan Xiao? Adik, siapa kau? Sadari ini baik-baik. Ini rumahku. Tanpa izinku, siapa berani masuk? Keluar! Semua pergi! Jangan lari. Jangan teriak. Kau berani halangi orang terkaya desa. Anak majikan diculik, kami lusuri sampai sini. Mencari anaknya saja. Tetap tak boleh masuk sembarangan. Hei, kau malah benar. Jangan omong banyak. Lihat anakku. Tidak. Asal jawab. Pikir lagi baik-baik. Tidak. Tak kulihat. Bunda, maaf masuk tanpa izin. Tapi darurat harap maklum. Namanya Xiao. Umur 4 tahun, setinggi ini. Pakai seragam sekolah. Pikirkan sekali lagi. Anak keluargamu, kau bisa ada di rumahku. Suara apa? Apa mungkin? Xiao bangun. Itu Xiao-Xiaoku. Apa? Xiao-Xiaomu kok di rumahku? Itu Xiao. Aku dengar dia minta tolong. Biarkan aku lihat sebentar. Xiao, ibu datang menyelamatkanmu. Ikut! Rumah ini milikku. Jangan ganggu ibu. Tante, tanpa kami menemani adik, adik akan sedih. Karena adik tidak bersama kami. Kami juga tidak senang, Tante. Tolong, kembalikan adik kami. Tolong, kembalikan Xiao. Apapun akan kuberikan. Hanya dia satu-satunya anakku. Kumohon padamu, anakmu hilang. Bukan aku yang bawa. Tunjukkan pada bos supaya dia lega. Lihat. Ular. Mau lihat? Lihatlah, adik. Adia. Anakku. Maafkan ibu. Ganggu istirahatmu. Anak Sofian, demam tinggi 2 tahun lalu, telat ke rumah sakit. Meninggal saat 5 tahun. Maafkan ibu. Pergilah sekarang. Kesal sekali. Naku. Bangun. Setelah rumput kecilku hilang lagi. Dokter, tolong selamatkan anakku. Anakku. Akan. Sangat panas, kenapa baru sekarang? Dokter, aku mohon. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon. Tolong selamatkan anakku. Tolonglah, tolong.
Anaknya hanya demam, tidak membahayakan nyawa. Hanya saja Membuatnya lupa. Bobo. Ibu, kamu benar-benar ibuku. Ini ibu. Rumputku. Bobo, ibu sekarang bawa pulangmu. Andai Xiao Xiao masih ada, pasti akan naik kuda bersama kita. Xiao Xiao pasti lebih mahir dari kalian berdua. Aku diterima di sekolah bisnis Williston, syukurlah. Diam saja, kenapa? Maaf Tuan Muda, aku tidak fokus. Aku akan kembalikan kudanya sekarang. Sudah terlambat. Sekolah Bisnis Williston. Ini sekolah bisnis terbaik di King Cheng, khusus dirancang untuk kaum bangsawan. Sekolah elit. Perempuan sepertimu mana mungkin bisa masuk. Orang miskin sepertimu tidak pantas bersekolah bersama kami. Kenapa aku harus berurusan dengan 3 tukang gertak ini? Aku bicara padamu. Aku ranking pertama dan dapat beasiswa penuh. Siapa yang bikin beasiswa? Telepon kepala sekolah, suruh hapus beasiswa ini. Jangan! Jangan batalkan beasiswa. Untuk bisa masuk Williston, aku belajar siang malam, ibuku kerja serabutan tanpa henti. Tidak kubatalkan, kau sudah memohon. Aku setuju. Kalau bisa rebut, tidak akan kubatalkan. Kembalikan! Aku mohon! Berikan padaku! 你们玩 mau ya? Ambil sendiri saja. Lin Ziyu, kau keterlaluan! Aku, tepatnya kau yang lalai. Sebagai bawahan harus tahu batasannya. Jangan pernah lupa dengan statusmu. Tidak pantas kau menyebut nama kakakku. Miskin tapi ingin kuliah di tempat kami. Sangat memalukan bagi kami. Hanya adik kami yang berdarah bangsawan seperti dia. Hanya gadis cerdas yang layak berdiri bersama kami. Kau hanyalah rumput liar yang tidak berarti. Aku memang miskin, tapi kalian siapa? Kalian hama yang suka menindas. Mulutmu memang tajam. Apa gunanya pintar bicara kalau surat penerimaanmu akan hancur? Kau, Williston, akan selamanya hidup miskin lahir batin. Aku yang ambil. Mu. Tidak apa-apa. Sudah ibu bersihkan, kita bisa ke Universitas Wellington. Memang ibu anak, satu pelayan kuda. Satu tukang sapu kotoran kuda, tak berguna, Lin Ziyu. Hormati ibuku. Kami miskin. Kami tidak lebih rendah dari kalian berdua. Berani ngomong harga diri? Lucu banget. Keluarga Lin bisa bunuh kalian semudah membalik telapak tangan. Yang Xiaofen. Ya, Tuan Muda. Lepaskan ibuku! Ibuka! Lepaskan. Kalau matamu tak berguna, sumbangkan saja. Maksudmu apa, Tuan Muda? Mata tak berfungsi. Buat apa dipertahankan? Sabar dulu, Tuan Muda. Aku ambilkan sapu, akan ku bersihkan. Gak boleh pakai sapu. Aku ingin kau jilat sampai bersih dengan lidahmu. Lin Ziyu, lepaskan ibuku. Serang aku saja. Ikatan ibu anak, aku buat kau puas. Jilat! Jilat untukku! Lin Ziyu, kamu memang jahat. Sebut jahat. Maafkan kami, Tuan Muda. Tuan Muda, jangan murka. Ya ampun. Asal kau lepaskan anakku. Aku janji, ku jilat sampai bersih. Ibu, jangan asal bicara. Kita tak salah. Ngapain harus merendahkan diri? Ibu jelasin mereka itu. Orang kaya cinceng, kita hanya pelayan. Tak mungkin menang. Pasrah saja, jangan ibu. Xiao Pao, jangan nangis.
nanti tak cantik. Ibu mau kau selalu cantik dan menawan. Momen berharga ini harus direkam dalam video. 10, 9, 8. 7, 8, jangan. Rumput liar berani ganggu aku. Mau ngapain? Rumput kecil. Rumput kecil. Rumput kecil. Rumput liar nekat tuduh jahat. Ku buat kau sengsara, si bintang sekolah. Tolong! Kasihanilah, lepaskan Xiao Chao. Lawannya. Diam! Cepat jilat kotoran sapi itu. 6, 5, 4, 3, 2. Ada kabar tentang penculik Xiao Xiao. Belum, Nyonya. Tapi ada mantan penculik anak. Ternyata ada mantan penculik anak di peternakan Anda. Apen. Keluarga Lin tolak orang begini. Wah, amit. Xiao Po, anakku, jika kau tiada, ibu tak bisa hidup. Kakak, baik saja. Nenek berani dorong aku. Nenek berani dorong aku. Berani dorongku. Mau ke Williston? Ayo, pergi. Kalian akan selalu miskin. Tuan besar, jangan. Bu! Tukang kotoran kuda berani dorong aku. Buat apa aku bayar kalian? Berdua. Apa yang harus kita lakukan? Satu orang. Berhak kau disebut ibu. Apa katamu? Dia adalah penculik anak. Omong kosong. Bagaimana mungkin ibuku? 18 tahun lalu. Di penjara karena perdagangan anak. Bukti lengkap. Bukti nyata. Tidak mungkin. Ibuku tidak mungkin. Masih panggil ibu, padahal dia bukan ibumu. Saat di penjara, putrinya meninggal. Setelah bebas, tak pernah melahirkan. Kamu berasal dari mana? Tidak. Aku anak kandung ibu. Aku anakmu sendiri. Ibu, benar kan? Jawablah. Jawablah. Putrinya bernama Rumput. Nama juga Rumput. Kamu hanya pengganti putrinya. Omong kosong. Aku anak kandung ibu. Aku bukan pengganti. Aku benci perdagangan manusia. Penculik pantas disiksa ribuan kali di neraka. Layak dihukum mati kejam. Bu, cepat katakan. Akulah anakmu. Kau bohongi dia 15 tahun. Kira-kira bisa bohong selamanya. Kau bahkan tak punya nurani. Rumput. Kau memang. Dia anak yang kuculik. Aku penjahat. Aku pantas mati. Kumohon padamu, bebaskan Xiao Chao. Penculik tanpa malu. Kau hancurkan banyak keluarga. Dia bukan ibumu. Dia dalam pemisahanmu dengan ibumu. Bunuh dia. Kau boleh masuk Williston. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Katakan. Mang Shek, bunuh dia. Diam. Bunuh dia. Dia penculik. Semua penculik pantas mati. Kau bisa kembali ke ibu. Benar sekali. Bunuh dia, keluarga Lin pasti bantu kau temukan ibu kandungmu. Xiao Chao, ibu mohon maaf. Dia bukan ibumu. Bunuh dia. Dia penculik. Aku yang perintahkan kau bunuh dia. Jangan menangis. Ibu ingin kau selalu cantik. Xiao Chao, anakku. Bubu. Binatang. Aku ibumu. Ayo, mulai. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Tidak. Sayangku, kau sudah menderita.
Sampah. Sampah. Menganggap musuh sebagai ibu. Jika aku ibumu, lebih baik kau tak pernah lahir. Sudah, jangan menangis di lapangan kuda keluarga Lin membawa sial. Takkan pernah memakai manusia jahat. Kalian berdua dipecat. Pergi sekarang. Sudah, Bu. Jangan diladeni. Senyum. Anakku. Sudah 15 tahun. Kau sebenarnya di mana? Bobo, jangan menangis. 15 tahun. Aku tidak tahu Xiao sekarang seperti apa. Makan cukup. Pakaiannya hangat atau tidak. Aku ibu yang gagal. Tidak ibu, kau adalah ibu terbaik di dunia ini. 15 tahun ini kau tak pernah berhenti mencari Xiao. Dia pasti bangga padamu. Fiao. Anakku. Kau di mana? Ibu tenang. 15 tahun pun, 20 atau 30 tahun, kami tak akan menyerah. Pasti kami temukan Xiao. Iya, Ibu. Aku yakin Xiao juga mencari kami. Nanti. Kita pasti bersatu. Naikkan hadiah pencarian. Aku harus cepat temukan Xiao. Xiao. Ibu minta maaf. Ibu benar-benar minta maaf. Bingbia, Xiao Chao, jangan pergi. kau bukan ibuku. Kau pedagang manusia. Sudah gelap. Bahaya. Pergi besok saja. Jangan panggil aku Xiao Chao. Aku bukan anakmu yang mati. Sudah malam. Besok. Pergi saat subuh. Ibu takkan halangi. Baik. Aku tinggal. Ibu tahu kok. Kau anak baik. Tapi kamu harus jujur. Siapa orang tuaku? Diam saja. Baik. Aku mengaku. 15 tahun lalu, aku ingin punya anak perempuan. Ku beli dari pedagang manusia dengan harga tinggi. Hanya kau yang ku mau. Mana penjahatnya? Kau tak tahu. Kau penipu kejam. Xiao Chao, jangan pergi. Aku ingat. Aku sudah ingat. Aku ingat dia marga Zhou. Aku seperti mereka. Panggil Kak Zhou. Kak Zhou, asalnya mana? Alamat ya. Xiao Chao, sungguh aku tak tahu. Tak tahu. Aku tak percaya lagi. Minggir, kau pedagang manusia. Tolong! Aku mohon, lepaskan Xiao Chao. Lawan! Xiao Po! Aku sudah ingat nomor telepon. Sepertinya ditulis di buku merah. Kak Zhou. Angkat. Segera angkat. Halo, siapa ini? Halo. Zhou Qingcheng, terkaya. Kakak Zhou, putri grup Lin yang hilang 15 tahun, pemilik grup Lin. Hadiah 100 juta untuk Lin Xiao. Wah. Aku gadis kecil yang kau culik 15 tahun lalu. Asal kau kembalikan aku ke keluarga asliku, aku janji tidak akan menuntutmu. 15 tahun lalu. Waktunya benar-benar cocok. Kalau gadis kecil ini kujadikan Lin Xiao palsu. 100 juta yuan itu pasti jadi milikku. Halo, tak masalah, kita bertemu. Benarkah? Baik, aku akan menemuimu sekarang. Kau pedagang manusia, mau apa lagi? Chao, sepatumu sudah bolong. Kalau keluar, nanti diremehkan orang. Ini sepatu baru belian ibu. Ibu simpan ini untuk hari kelulusanmu. Tidak terduga. Ternyata lebih awal. Aku tolak hadiah penjahat itu. Ini bukan dari mereka.
Ini pemberian ibu. Xiao Pao. Mohon. Tidak. Xiao Pao. Xiao, dengarkan ibu. Diam! Jangan ikuti aku lagi. Kamu siapa? Direktur Lin, saya Zhao Qiang. Soal pemberitahuan hadiah, aku lihat ada sesuatu yang harus kukabarkan tentang Lin Xiao Xiao. Aku temukan. Apa? Kamu temukan Xiao Xiao? Benar. Bagus, aku beritahu ibu. Kenapa? Ibu sudah mencari Xiao Xiao 15 tahun. Sekarang ada kabarnya. Kenapa tidak bilang ibu? Bertahun-tahun banyak penipu mengaku temukan Xiao Xiao. Hasilnya, setiap kali ibu berharap tapi selalu kecewa. Aku lihat ekspresi kecewanya. Aku sedih. Gimana kalau kita pastikan dulu ini benar Xiao Xiao, baru beritahu ibu. Kita bertemu di villa tepi sungai khusus Xiao Xiao. Setuju. Baik. Kita bertemu besok. Bawa Xiao Xiao ke villa tepi sungai 1. Besok ku bawa Xiao Xiao untuk bertemu kalian. Baik. Yo. Kak Zhou. Xiao Xiao belum datang. Senangnya bisa pakai seragam ini. Ini seragam yang kami pesan dulu bersama Xiao Xiao. Nanti kalau dia datang, pasti sangat terharu. Ku bawa seragam Xiao Xiao. Nanti dia datang. Kupakaikan baju. Sudah 15 tahun, wajah Xiao Xiao sekarang seperti apa ya? Tidak perlu ragu, dengan gen ibu, Xiao Xiao pasti cantik jelita. Tuan. Ini Lin Xiao Xiao, adik kalian yang hilang 15 tahun. Valian! Itu kau. Kau Xiao Xiao. Kalian benar-benar keluargaku. Tidak mungkin. Apakah ini salah? Adikku tidak mungkin si rumput liar ini. Bukan. Tapi bagaimana mungkin dia adikku? Apakah ini salah? Bagaimana mungkin aku adik mereka? Aku tak pantas dengan orang sekelas mereka. Tidak salah. Kamu putri bungsu keluarga Lin Xiao Xiao. Ini serius. Hadiahnya 100 juta. Mana mungkin aku salah? Dia benar adikku. Di mana buktinya? Aku sendiri buktinya. Aku sendiri yang bawa adikmu dari perkemahan ini 15 tahun lalu. Jelas aku ingat. Benar-benar diculik dari perkemahan. Mungkin. Dia benar-benar adik kita. Dia pasti adikmu. Lagi pula, dia bilang aku akan aman kalau mengembalikannya. Kalau aku mengembalikannya, dia takkan menuntutku dan... Dan apa lagi? Katanya hadiah 100 juta yuan. Apa? Aku tidak pernah bilang itu. Kau pasti sudah bilang tadi. Itu kau. Kau panik sampai lupa. 100 juta ada di sini. Tuan muda, apa maksudnya ini? Kalau dia memang adikku, 100 juta ini milikmu. Aku Lin Zeyu tak keberatan soal segi, tapi kalau bukan adikku. Tak mungkin. Tidak mungkin. Bukan adikku, kalian akan tahu akibatnya kalau berani menipu Lin Zeyu seperti ini. Aku Zhao Qiang. Sumpah, Zhang Xiao kau itu Lin Xiao Xiao, adikmu yang hilang 15 tahun. Baik, buktikan. Aku kan sudah bilang tadi, aku sendiri adalah buktinya. Mau apa kalian? Fiao, maafkan kami. Kami minta maaf. Kalian sebenarnya mau apa? Adikku punya tahi lalat berbentuk hati di pergelangan tangan kanannya. Jika benar-benar adikku, pasti ada juga tahi lalat itu. Kak, tidak ada tahi lalat hati di tangannya. Dia bukan adik kita. Kukira kau bohong. Malah macam-macam. Penipu keparat. Berani kau tipu aku. Kubunuh kau penipu. Kau keterlaluan. Kubunuh kau penipu. Berani tipu aku? Aduh, jangan pukul. Kau ini berani palsukan adikku.
Aku pasti buat kau menyesal tak berujung. Aku tidak memalsukan. Aku tak tahu aku bukan adikmu. Bilang tak tahu lalu lepas. Kau tahu semuanya, ingin bersekongkol untuk menipu uang. Tidak. Tidak, kau tak tahu tanda lahir bilangan Xiao Xiao. Hah? Party. Kalau kau tahu, pasti buat tanda lahir berbentuk hati ingin menipu hingga 100 juta. Tak semudah itu. Sudah ku bilang. Aku tak tahu apa-apa. Kakak Zhou ajak aku jumpa keluarga. Aku ikut datang saja. Aku tak tahu soal uang 100 juta. Aku juga tak pernah mau pura-pura jadi adik kalian. Panggilan Kak Zhou begitu mesra. Kurasa dia bukan kakakmu. Tapi pacarmu, kan? Zhang Xiao kau. Sudah ku beri kesempatan, kenapa kau kembali? Kali ini takkan ku lepaskan. Hari, bermimpi saja. Lepaskan. Kau mau apa? Ini wilayahku. Mau apapun bisa kulakukan. Buka mulutmu. Aku tak mau minum, buka mulut. Buka mulut, minum. Buka mulutmu. Dah. Inilah akibat kau menipuku. Mengerti? Sudah kukatakan, aku tak bohong. Bandel. Aku tunggu sampai kau menyerah. Bawakan anggur lagi. Buka mulut. Buka mulut. Ini adalah anggur terbaik dari King Cheng, Yafei 1988. Dasar sampah bisa minum anggur mahal. Itu rezekimu. Yafei 1988, hanya tersisa 9, kau minum 2 botol. Banyak orang tak pernah merasakan. Baru 2 botol. Masih 97 botol. Ku beri semuanya. Berani muntah? Kau mau mati? Lin Zeyu. Dasar sinting. Untungnya aku bukan adikmu. Kalau aku adikmu, malu sampai tak berani ketemu orang. Apa katamu? Tataku. Untungnya aku bukan adikmu. Kalau punya kakak sepertimu, lebih baik mati saja. Kau hanyalah sampah, tak layak jadi adikku. Kalau kau adikku, ku bunuh langsung. Santai, takkan kau mati dengan mudah. Pelan-pelan. Aku punya waktu. Kau akan menyesal pura-pura adikku. Ku bilang lagi, aku tak pura-pura. Percaya omong kosong. Hah? Kami bukan orang bodoh. Tak semudah itu bohongi kami. Ini adalah kue favorit adikku Xiao Xiao. Hari ini siapkan untuknya. Sudah disiapkan. Jangan disia-siakan. Dasar rumput liar. Kau bisa makan kue favorit adikku. Ini berkat leluhurmu. Tidak mau makan. Tidak mau makan? Kau pikir boleh menolakku? Apakah kalian perlaku aku begini? Melanggar hukum, aku lapor polisi. Lapor polisi. Rasakan bagaimana teriak ke langit tak ada jawaban. Teriak ke bumi tak ada respons. Buka mulut, makan dengan lahap. Aku makan lahap. Di mana ketua regu? Ah, bukan. Di mana tuan-tuan muda tak satu pun terlihat. Tuan-tuan muda. Bicara. Zhou Qiang bilang ke tuan muda. Nona Xiao Xiao ditemukan. Tuan muda ke Villa Riverside No. 1. Temui Zhou Qiang. Kasih data Zhou Qiang. Dika, dia sudah pernah menipu sebelumnya. Masih percaya omongannya. Ayo ke Riverside sekarang. Siap. Aku akan hadapi yang berani palsukan anakku.
Siap. Ibu, ini sampah berani akui diri sebagai Xiao Xiao. Xiao-Xiao putri tunggal kami. Anak kesayangan keluarga. Kau kira dirimu bisa pura-pura jadi dia? Benar-benar memuji diri sendiri. Aku bukan pura-pura jadi Xiao-Xiao. Keluarga Lin tidak selemah itu sampai bisa ditipu oleh orang sepertimu. Nanti kami jadi bahan ejekan. Aku akan menghukum kalian para penipu. Biar penipu lain tahu tak boleh mengaku sebagai anakku. Anakku, ikat mereka berdua. Mohon ampun, Nyonya. Nyonya, minta ampun. Baru sekarang, dari tadi saja. Kau kira keluarga Lin bisa kau permainkan? Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Oh, aku tidak palsukan identitas putrimu. Setiap lihatmu, ingat Xiao-Xiao. Awalnya aku simpati karena kau juga korban penculikan. Aku kira berani mengaku sebagai anakku. Ini akibat perbuatanmu. Akan kuungkap kalian penipu. Pelajaran bagi penipu yang mengaku sebagai anakku. Kenapa? Berani bohong tapi tak mau akui. Bu bilang, aku bukan pura-pura jadi anakmu. Keluarga Lin yang sombong itu. Aku menghindar dari kalian sadis. Kenapa harus datang sendiri cari masalah? Banyak penipu sepertimu. Tetap tidak mengaku. Tak bisa bedakan benar salah. Tak tahu kebenaran. Sok kaya raya lalu seenaknya menyimpulkan. Semena-mena pada yang lemah. Tidak pantas disebut ibu. Kalau benar aku anakmu, sampai mati takkan terima. Diam kau! Pukulan bagus. Rekam semua wajahmu yang semena-mena ini. Biarkan anakmu yang hilang itu melihatnya baik-baik. Sifat aslinya yang kejam. Apa maksudmu? Cepat rekam, Lin Xiao-Xiao. Lihat baik-baik. Ini ibumu. Lihat kekejamannya. Jangan kembali, lupakan ibumu ini dan cepatlah lari. Diam. Xiao-Xiao. Anakku sayang. Apa yang terjadi ini? Katanya dia menemui Kang Zhou. Diam. Aku robek mulutmu jika kau lanjut. Tampar lagi, biarkan anakmu. Lihat baik-baik wajahmu itu. Apa maksudmu? Kau yang mengaku sebagai anakku. Malah tuduh balik. Anakku bisa dipalsukan begitu saja. Tanda lahir hati di lengannya. Kau punya. Jawab! Hei, Kak Ju, cepat angkat. Tanda lahir hati di lengannya. Kau punya. Kau punya. Tanda lahir hati. Xiao Pao! Xiao Chao, jangan bergerak. Ibu mencabut paku. Pakunya. Xiao Pao. Dia anaknya. Dengar. Xiao-Xiao kelemahanku. Penipu yang mengaku sebagai dia pantas dihukum. Tidak ada seorang pun yang berani hina putriku. Putri Malang. Kau mengaku? Tidak. Mengaku atau tidak? Tidak. Mama akan kejar Xiao-Xiao. Tangkap Mama Xiao-Xiao. Wekekeke, Xiao-Xiao. Xiao-Xiao. Kamu kejam sekali. Pantas anakmu hilang. Bao. Bayo. Kau yang cari mati, jangan salahkan aku. Xiao kau! Xiao kau! Anakku sayang. Mama datang selamatkanmu.
Mama datang. Yang benar saja. Zhang Xufen. Zhang Xufen ini ibu si rumput liar. Si penculik. Penculik itu? Menurutku sih. Jadi kau datang cuma buat tanya hasil penipuan kalian. Masih mengaku bukan penipu. Masih bilang tidak satu tim. Kami memang tidak satu tim. Aku bisa angkat telepon, dengar maksudnya. Silakan jika mau. Aku bersih, tak takut fitnah. Aku kabulkan. Bu, tolong panggil polisi. Jangan kau sakiti Xiao Chao. Jangan lukai dia. Xiao Chao sebenarnya. Xiao Chao sebenarnya. Xiao Chao itu anakmu. Xiao Chao itu anakmu. Itu anakmu. Bukan anak saya. Apa yang terjadi? Telepon kok putus? Sial! Rumput kecil! Tidak tahu benar salah. Menindas sesama. Kalian akan kena hukuman langit. Di kota hijau. Aku penguasa. Siapa berani tantang? Aku akan mengutukmu. Selamanya tak temui adikmu. Tunggu. Tarik kembali apa yang kau katakan tadi. Tidak akan. Aku tetap kutuk kau. Selamanya tak temui adikmu. Apa? Pantas kau. Tunggu, larangan masuk. Tolong, biarkan aku masuk. Ini soal nyawa. Biarkan aku masuk. Ibu Lin. Theodore. Xiao Chao, dia adalah putrimu. Theodore. Xiao Chao memang putrimu. Percaya kata pedagang manusia. Lengannya tak ada tanda lahir. Mana mungkin putriku? Aku tidak bohong. Waktu kecil, lengannya terbentur besi. Bekas luka menutupi tanda lahir berbentuk hati. Dia benar putrimu. Cepat selamatkan Xiao Chao. Theodore! Aku mohon, cepat selamatkan anak itu. Ma, kita belum bisa pastikan bahwa dia itu Xiao Chao. Kalian tahu anak ini. Dia bukan anak kandungku. Aku memang egois. Tak berani kuceritakan pada Xiao Chao. Khawatir dia akan tinggalkan aku begitu temui ibunya. Ini salahku. Tak boleh kuasai Xiao Chao. Tak boleh tahan anakmu. Semua yang kau ucapkan benar adanya. Kalau tak ku dengar ceritamu tentang tanda lahir, aku takkan tahu dia anakmu. Dia pasti anak kandungmu. Dasar penculik jahat. Kau jauhkan aku dari Xiao Xiao selama 15 tahun. Tahukah kau bagaimana hidupku 15 tahun ini? Dasar jahat. Sudah cukup, Xiao Xiao hampir tidak sadar. Bawa Xiao Xiao masuk. Menge.
Sialan. Tadinya mau manfaatkan Zhang Xiaokao untuk uang hadiah. Ternyata dia benar-benar Putri Lin. Anakku, cepat bangun. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu minta maaf, cepatlah bangun. Siapa yang izinkanmu di sini? Tuan muda, aku datang lihat Xiao Xiao. Aku pergi kalau dia Bertue, karena kau Xiao-Xiao meninggalkan kami. Pergi ya, Xiao-Xiao bangun. Xiao-Xiao bangun. Xiao, kau sadar? Kau akhirnya sadar. Ini siapa? Fiao, kakak seduh jahe hangat agar badan hangat. Iya Xiao, minumlah. Kakak yang buatkan khusus untukmu. Kalian mau apa lagi? Anak baik. Kau anakku yang hilang 15 tahun. Aku ibu kandungmu. Tadi kau begitu benci padaku. Kenapa sekarang berubah? Dengar, aku tak butuh uang keluarga Lin. Apalagi berpura-pura jadi anakmu. Sayang. Bukan begitu, salah ibu. Ibu tak mengenalimu. Xiao, jangan begitu. Yang sebelumnya, semua salah paham. Kadang kau bilang aku penipu. Nanti kataku sebenarnya serius. Aku benar Lin Xiao. Zhang Xiufen, tadi kusuruh kau pergi. Mau lihat, masuk. Dia akui dia menculikmu. Sebenarnya ada tanda lahir di lenganmu, tapi tertutup bekas luka sehingga kita tak mengenalimu. Kenapa kau di sini? Aku khawatir kau bahaya. Aku datang menengok. Apa yang dia katakan benar. Aku benar Lin Xiao. Benar, kau benar putri keluarga Lin. Xiao Pao, ibu minta maaf. Bukan itu namaku. Kau bukan ibuku. Zhang Xiufen, kau menculik putriku, memisahkan kami selama 15 tahun. Urusan ini akan kuselesaikan denganmu. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Xiao Kau, aku. Jangan panggil aku Xiao Kau lagi. Aku bukan pengganti putrimu. Tak ada yang perlu kubicara dengan penculik sepertimu. Zeyu, bawa dia ke penjara. Aku ingin dia. Penjara seumur hidup. Jangan. Xiao, kau masih bela dia. Karena dia menculikmu, kami susah payah mencari 15 tahun. Jangan bodoh. Sebaik apapun dia, tetap saja dia seorang penculik anak. Xiao, tak apa. Jika tak mau, biarkan dia pergi. Kami selalu hormati keputusanmu. Baik, kami ikutmu. Apa harus selalu menurutimu? Toa. Aku setuju. Laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Ngapain diliatin? Jalan sendiri atau digiring? Tunggu. Sudah terlambat. Biar dia tinggal dulu, nanti baru diantar pergi. Rebel, kurung di sebelah. Kunci pintu rapat. Jangan biar dia kabur. Ayo, jangan lihat lagi. Ini Xiao Qiang. Ini jahe hangat buatan kakak. Masih hangat. Coba. Aku setuju dia di penjara. Tapi tak berarti aku terima kamu. Aku takkan pernah lupa. Perbuatan kalian padaku. Aku takkan pernah maafkan. Xiao, kami salah. Kami tak mengenalimu. Kami minta maaf. Permintaan maafmu yang biasa. Bisa begitu saja lupakan semua ini. Lalu penghinaanku ini apa artinya? Xiao, gimana kalau kamu balas memukul kami?
kami takkan melawan. Kau kira semua orang seperti kalian? Apakah kalian sadis? Xiao, aku tahu kau marah. Amarah apapun itu, luapkan saja pada kami. Jangan sakiti dirimu. Kau bisa sakit. Minum jahe hangat akan membantu. Tunggu! Berhenti berpura-pura. Aku muak melihatmu. Aku tak ingin melihat kalian. Pergi! Semuanya pergi! Xiao, kenapa kau buat begini pada ibu? Kau tahu tidak penderitaan ibu selama 15 tahun mencarimu. Ibu tidak apa-apa. Kalian berdua tak perlu terus berpura-pura di depanku. Aku sudah tahu sifat asli kalian. Aku takkan pernah mengakui kau adalah ibu kandungku. Atau mereka saudaraku. Fiao. Ibu tahu kamu menahan amarahmu. Bisakah kamu maafkan ibu? Ibu mengerti. Ibu hanya minta kesempatan untuk menebus salah. Jangan sentuh aku. Mobo, tangan ibu luka. Fiao. Ibu benar-benar berlutut. Bisakah kamu maafkan ibu? Ibu, jangan begini. Tangan ibu perlu diobati. Fiao. Bisakah kamu maafkan ibu, ya? Sudah. Keluarlah dulu. Aku ingin menyendiri. Bicara lain. Kali saja. Kami tidak ganggu. Istirahatlah. Ibu, kenapa ini? Xiao menolakku. Ibu, apakah ibu tergolong gagal? Jangan begitu. Kamu adalah ibu terbaik di dunia ini. Tapi Xiao benci padaku. Kakak tidak lihat. Xiao lihat ibu sujud. Tapi tetap diam saja. Xiao mungkin takkan pernah memaafkan kita. Kita saudara kandung. Kita semua satu darah. Aku tak percaya dia bisa benci kita selamanya. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Mau apa lagi? Kami ada yang ingin dibicarakan. Tak ada yang ingin kubicarakan. Tolong keluar. Kami datang untuk meminta maaf. Maafkan kami. Kalian mau apa sebenarnya? Jangan kira aku akan memaafkan kalian. Perlakukan kami seperti dulu. Kami memperlakukanmu. Kalau benar-benar tak tega, tampar saja kami. Luapkan amarahmu, Kak. Kami berdiri setinggi ini, mana bisa kau tampar? Iya, tidak tulus sekali. Sekarang terjangkau. Ayolah. Oh, kalian sendiri yang minta. Semangat. Ayo, Xiao, pukul saja. Kami benar-benar sedang antri. Pukul aku duluan. Siapa berani pukul kamu? Takut tanganku sakit. Gak apa-apa, nanti kakak beliin obat. Pukul sepuasnya. Kamu tertawa. Barusan ketawa. Berarti nggak marah lagi dong? Enggak lah. Aku kesal. Aku nggak bakal maafin kalian. Xiao, Mama sangat sayang kamu. Tiap tahun Mama siapkan hadiah. Di villa ini ada kamar khusus. Penuh hadiah buat kamu. Ada hadiah untukmu di dalam. Hadiah. Mari, ayo kita pergi lihat. Tidak hanya hadiah dari Mama saja. Kami bertiga juga membelikannya untukmu. Mari kita lihat bersama. Aku tak butuh hadiah sama sekali. Lepaskan aku tak mau pergi. Jangan ditarik. Ini hadiah ulang tahun yang ibu persiapkan untukmu. Sejak 8 tahun sampai umur 18 tahun. Semua ada di sini. Untuk Xiao 9 tahun. Semoga kau selamat.
cepat kembali padaku. Mubul. Xiao-Xiao 10 tahun. Tak tahu keadaanmu di luar sana. Cepatlah kembali. Xiao-Xiao 13 tahun. Semoga di keluarga baik. Ibu menunggumu. 16 tahun. Ibu bermimpi masa kecilmu. Kau terus menangis. Ibu merindukanmu. Sejak kau hilang, kami menghibur diri dengan membayangkan kau masih di sini. Rayakan ulang tahun tiap tahun. Begitu tahun demi tahun berlalu. Kau tak tahu. Selama kau hilang, ibu menangis tiap hari. Saat ia tak bisa tidur, memeluk hadiah yang dibeli untukmu. Menangis di ranjang semalaman. Dulu setiap kali ada kabar darimu, ibu langsung datang. Sampai sering ditipu. Pernah penipu membuat ibu pingsan, nyaris dibawa ke Myanmar Utara. Semua tak ku ketahui. Sudah berlalu. Kami ceritakan ini. Kumohon maafkan kami. Kami benci sekali pada penculik. Karena itu kami bersikap sangat kasar padamu. 15 tahun terakhir, tak terhitung kami ditipu. Tak bisa dihitung. Tidak. Tertawa. Ini boneka beruang kesayanganmu dulu. Kau selalu tidur peluk ini. Pernah aku kehilangan bonekamu. Kamu nangis seharian. Syukur akhirnya ku temukan. Kalau tidak, aku ditampar mama. Sudah 15 tahun berlalu. Jangan tipu adik lagi. Boneka yang dulu dipeluk adik, yang dulu kau hilangkan, yang ini pasti kau beli setelah menabung diam-diam. Aku bisa buktikan. Kulihat dia diam-diam memecahkan celengan untuk beli boneka ini. Kalian berdoa. Terima kasih. Tertawa. Ingat seragam yang dulu kita buat bersama. Pernah pakai bersama. Untuk foto keluarga. Tidak ingat. Tak apa tak ingat. Kakakmu buatkan ini khusus untukmu. Pasti cantik saat dipakai. Benarkah? Tentu putriku yang tercantik. Papailah. Pasti sangat cantik. Ibu bantu ganti baju. Lihat, kan sudah kukatakan, putriku memang cantik. Tertawa. Ternyata, selama 15 tahun aku hilang. Mereka selalu menunggaku pulang. Selamat pulang. Jangan membeku. Sayang, potong kue. Ini bukan yang dulu pernah ku makan. Aku lupa. Jangan yang ini. Ganti yang lain. Tunggu. Aku mau. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Kau panggil aku apa? Dia panggil kau ibu. Panggil kami, Kak. Akhirnya Xiao-Xiao panggil aku Kak lagi. Cepat cubit aku. Aku tidak salah dengar. Kalian dengar benar. Aku bilang, Kak. Hei. Mubu. Ayo makan kue, sayang. Momen haru. Jangan sakiti anakku. Ibu, jangan pilih kasih. Jangan lupakan anak laki-laki. Jangan lupa, kami juga anak-anak ibu. Tertawa. Selama ini kau baik-baik saja. Pernah susah. Jika bukan ibu. Ibu Zhang baik padaku. Kalau dia berani sakiti kamu, ibu akan hukum dia setimpal. Mubu, sudah berlalu semua. Syukurlah kita bersatu lagi. Benar kan? Kamu benar. Syukurlah Tuhan adil.
membawamu kembali ke ibu. Mari kita lupakan saja semua hal buruk di masa lalu. Besok, ibu suruh kakakmu antar dia ke polisi. Mulai sekarang kita akan hidup dengan bahagia. Apa pendapatmu? Pak, Sudah malam. Kamu juga tidurlah. Rumput kecil, kau datang melihatku. kata ibu, besok kau akan dipenjara. Apakah ibumu baik kepadamu? Kenapa tak tanya aku tentang alasanku? Ibu tahu, ini adalah hukuman untukku. Hari itu pasti akan tiba. Kenapa kamu menculikku? Apakah aku hanya pengganti putrimu? Bukan. Pasti itu, ibu. Putrimu mati, langsung kau culik aku. Beri nama rumput kecil. Kau tak pernah cinta. Rumput kecil, bukan begitu. Lulu, karena anakku hilang, aku menculikmu. Tapi, kau sangat ceria dan menawan. Tak mirip dia. Perlahan, aku menganggapmu sebagai anakku yang lain untuk dicintai. Kamu bukan pengganti siapapun. Kamu adalah anakku. Harapanku. Apa semua ini benar? Benar, saat pertama kamu datang. Kamu demam tinggi seperti anakku dulu. Aku panik saat itu. Aku takut. Kamu terus demam dan hilang. Aku mohon dokter menyelamatkanmu. Tapi dia bilang, kamu hanya kehilangan ingatan. Tidak berbahaya. Saat itu, aku putuskan untuk menahanmu. Dokter, aku mohon padamu, tolong selamatkan anakku. Harus selamatkan anakku. Jangan menangis. Ibu tiup. Nanti tidak sakit. Kenapa selama ini tak kau beritahu kebenaran? Bukan aku tidak jujur, tapi aku hanya takut. Kau tumbuh, makin dewasa, makin mengerti. Hatiku sangat bimbang. Aku terus ragu-ragu. Haruskah ku beritahu? Tapi aku takut. Bila kau tahu kebenarannya, kau pasti pergi. Kau tahu apa yang kau lakukan ini melanggar hukum? Aku tahu. Tapi ku pikir, menunda hari demi hari. Mimpi kecil, ingin melihatmu menikah. Mengantarmu. Kau seharusnya memberitahuku. Kau harusnya jujur. Xiao Kau, maafkan ibu. Ibu bersalah. Ibu memisahkanmu dari ibu kandung dan kakakmu. Mulai sekarang, jalani hidupmu, lupakan ibu. Ibu tak akan mengganggumu lagi. Xiao Pao, jangan menangis. Dengarkan ibu. Ibu antar kau. Pergilah. Nanti ibu kandungmu tidak senang. Ibu harap kau bahagia. Kau pergi saja. Jangan pikirkan hal lain. Tidak mau. Aku pergi, mereka akan menyalahkanmu. Bagaimana nanti? Dengarkan, pergi sekarang. Jangan berdebat, cepat. Cepat. Hari. Pergi. Berani kau kabur diam-diam, penculik, akan kubereskan kau. Aku akan kurung kau. Jangan, Kak. Xiao, minggir dulu. Aku yang tangani penculik ini. Aku habisi dia. Kak, tunggu. Aku yang bebaskan dia. Kenapa kau lepaskan dia? Apu.
tak mau masukkan dia ke Kenapa sih, Fiao? Kau tahu itu. Dia yang membuat kami terpisah selama 15 tahun. Mubo, aku tahu. Dia yang menculikku, jadi kami terpisah. Dia bersalah, tapi dia baik padaku. Ketika aku sakit, menggendongku cari dokter. Saat aku terluka, dia lebih cemas dariku. Dia sungguh menganggapku anak kandungnya. Bodohlah kau, Dick. Dia penipu. Pedagang manusia bisa lakukan apa saja. Sudah. Kau menculik anakku. Di hatiku pasti membencimu. Selamanya aku benci kau. Seandainya. Takkan maafkan kau. Meski kau tak sakiti Xiao Xiao, tetap ku buat kau bayar. Tapi Xiao Xiao memohon. Aku berutang padanya. Tak mau kecewakan dia. Jadi, mari kita hapus masa lalu. Pergilah. Terima kasih. Jangan terima kasih. Jangan, terima kasih saja. Terima kasih pada Xiao Xiao. Kamu orang baik waktu itu. Jangan bawa Xiao Chao dari Jalan Qinghua. Jalan Qinghua. Pikirkan baik. Maksudmu, Xiao Xiao diculik di Jalan Qinghua. Benar, itu Jalan Qinghua. Bukan Jalan Qinghua, tapi Jalan Yulan. Memang Jalan Yulan. Rayakan semalaman. Itu Jalan Yulan. Yeay, ini. Sudah lama sekali. Tidak yakin juga. Aku ingat. Itu Jalan Qinghua. Bu, coba ingat lagi. Jalan Qinghua atau Jalan Yulan? Ini sudah terlalu lama. Aku memang sungguh tidak ingat jelas. Abu. Jangan buru-buru simpulkan Xiao Xiao bukan adik kita. Ingatan bisa salah. Tapi tes DNA tidak mungkin salah. Bu, menurutku, untuk berjaga-jaga, mari kita lakukan tes DNA bersama Xiao Xiao. Agar tidak salah paham lagi. Ya, betul. Tes DNA. Nanti akan jelas. Ya betul. Ujian DNA. Sudah terlalu lama, aku tidak ingat jelas. Xiao Pao, maafkan aku. Jipa, aku bukan anak kandungmu. Lalu siapa orang tuaku? Xiao Pao, siapapun orang tuamu, kamu tetap anak kandungku. Mubu, bolehkah aku panggil ibu? Tentu. Ayo, duduk. Sejak pertama jumpa, aku sudah merasa akrab, mirip dengan Xiao Xiaoku. Tapi aku selalu berprasangka padamu. Kau tak marah, kan? Tenang. Apapun hasilnya nanti. Kau tetap anak kandungku. Makasih. Kita tunggu bareng ya. Zeyang, jangan bolak-balik, pusing. Mo, aku deg-degan. Mau tanya apa? Aku yakin Xiao Xiao anakku. Aku juga. Xiao Xiao memang adikku. Gak apa-apa. Santai. Zeyu hampir sampai. Hai, Kak, aku pulang. Hasilnya ada. Dia bukan Xiao Xiao. Apa itu? Kamu tidak apa-apa. Kok bisa begini? Fiao Bao. Bukan ibuku. Anakku yang malang. Bukan ibuku. Aku harus bagaimana, Ibu? Jangan menangis, Ibu di sini. Asal kamu terima Ibu. Ibu akan selalu bersamamu. Kok bisa begini? Kok bisa bukan Xiao Xiaoku? Xiao Xiaoku. Kamu ada di mana? Ibu, jangan terlalu bersedih. Ayo terus mencari, pasti ketemu Xiao Xiao, ya. Jangan sampai sakit. Tidak apa-apa. Ibu, kamu.
Aku anakmu, ibu tidak mengenaliku. Aku Xiao Xiao. Tunggu. Kamu bilang kau xiao-xiao. Apa buktimu? Ini buktinya. Laporan tes DNA. Akulah putri kandung ibu, Lin Xiao Xiao. Fiao Fiao. Benar-benar Xiao Xiaoku. Menurut hasil analisis tes DNA, ada kemungkinan 99,99. Sampel ini bukti hubungan darah. Dia benar-benar adik kami. Kenapa baru sekarang cari ibu? Kau menderita lama. Bertahun-tahun aku mencari Anda. Lautan manusia luas. Sendirian dan lemah, mustahil menemukan Anda. Sungguh terlalu sulit. Xiao Xiao, aku baru tahu lewat pengumuman pencarian keluarga di internet. Langsung ku jalani tes DNA. Kutunggu hasilnya. Hasilnya membuktikan Anda ibu kandung yang kucari 15 tahun ini, Ibu. Mana tanda lahirmu? Dia. Ini maksudmu. Dulu kamu hilang di mana? Fata, kau tak percaya. Zeyu, apa maksudmu? Bicaralah. Kamu hilang di mana? Fata, kau tak percaya padaku. Aku hanya cuma mau memastikan. Fing Chen, Jalan Baolan. Lihat kau takutkan Xiao Xiao. Fiao. Maaf. Kakak tidak sengaja. Gak apa-apa, Kak. Kamu juga khawatir salah. Fiao, kau menderita selama ini. Pesta pengakuan. Aku mau semua orang tahu. Kau adalah putriku Lin Lihua. Terima kasih, Bu. Mereka itu. Xiao kau, maafkan. Banyak salah paham. Nanti pesta Xiao Xiao. Kalian juga datang ya. Ayah, kau emang jadi. Kau suruh aku gantikan Lin Xiao Xiao. Mereka benar-benar tertipu. Aku nih, lewat temanku, sampel darah kalian aku tukar. Tanpa itu, mustahil bohongi mereka. Berkat info lokasi kehilangan dan tanda lahirnya darimu. Bisa saja. Mungkin aku tidak bisa menipu Lin Zeyu. Sejak dulu, sejak aku berurusan dengan mereka, aku tahu Lin Zeyu memang susah dibohongi. Aku pakai Zhang Xiaotao sebagai umpan, membuat mereka saling curiga, ditambah nenek itu. Salah sebut nama jalan, itulah yang memberimu kesempatan ini. Setelah pesta, harta keluarga Lin jadi milik kita. Ayah, tunggu kabar baik. lagi packing. Barangnya sedikit, lipat dan simpan bajuku. Apa-apaan ini? Ini bajuku sendiri. Kembalikan. Pakaianmu. Jangan kira aku gak tahu. Kau cuma pura-pura jadi aku. Kamu pencuri. Membohong. Aku bukan pencuri. Kalau bukan pencuri, lalu apa? Pakai baju dan rumahku, kau lebih buruk dari pencuri biasa. Tak tahu malu. Apa-apa lagi. Kalau bukan karena laporan tes DNA ini, sampai kapan kau masih mau berpura-pura dan menyangkal? Aku tidak sengaja meniru dirimu. Aku juga tak tahu. Tidak tahu apa? Kau bahkan tidak sadar bukan putri keluarga Lin. Kau tidak sadar kau cuma wanita. Atau kau pikir suka mengaku-ngaku ibu orang itu lucu? Diam kamu! Berani kau dorong aku? Aku akan menghajarmu! Xiao, kau ada di sini. Bang, dia pukul aku. Dia mukul kamu. Nggak mungkin. Mungkin salah paham. Salah paham apaan? Bang, pipiku jadi merah. Enggak. Adikku tetap secantik dulu. Dang, cepatlah, ajari dia. Aku nggak pukul dia. Dia sendiri tadi. Apa mungkin aku memukul diriku sendiri? Kamulah yang memukul. 50.000. Udahlah. Dia nggak sengaja. Tenanglah. Santai.
Bang, Masih bela dia sampai sekarang? Sudahlah. Kak, aku beliin hadiah. Ada di ruang tamu. coba lihat cepat. Lihatlah kamu. Kau juga pikir aku yang pukul dia? Aku tahu kau tidak akan begitu. Xiao Xia baru pulang. Mungkin hanya salah paham, jangan baper. Kau baik padanya. Dia kan adikku. Wajar aku sayang dia. Iya sih. Dia adalah adikmu. Aku bukan. Waktu sudah malam. Mau menginap saja besok baru pergi. Tidak usah. Hati-hati di jalan. Aku tidak antar. Lin Xiao, kau memang keterlaluan. Tak kira Lin Zeyu begitu mempercayaimu. Kau tak boleh lagi muncul di depan keluarga Lin. Tunggu. Nona Lin, kalau kamu nggak ada urusan, aku cuma mau ingatkan kalian dua hal. Jangan mondar-mandir di perusahaan Lin atau dekati keluarga kami. Kalian bikin jengkel. Nona Lin, tenang, dari sekarang kami tak akan ganggu hidup kalian lagi. Mengganggu hidupku. Pantaskah kalian perlu sekasar itu bicara? Ya. Status kami memang rendah. Tak pantas dekat kalian, setidaknya kau masih sadar diri. Halo. Pesta pengakuan 3 hari lagi. Kalian tak usah hadir. Kita sudah janji ke Nyonya Lin. Lalu kenapa? Aku tak mau lihat kalian. Pedagang manusia. Pencuri. Sudah pasti bawa sial. Kamu ngomong apa sih? Aku salah. Penjahat bekas narapidana. Pencuri identitas orang lain. Nggak bawa sial. Jangan hina ibuku seperti itu. Jadi, masih pengen pukul aku? Zhang Xiaochao, orang rendahan sepertimu tak pantas di sini. Kamu ngerti? Benarkah? Maaf, tapi aku akan kukecewakanmu. Pesta pengakuanmu akan kudatangi. Berani kau? Lihat saja. Kamu itu siapa sih? Berani lawan aku? Xiaochao, kau baik. Baru tamparan 1 kali. Kalau masih berani melawan. Bakal lebih dari sekadar tamparan. Iya. Kami takkan pergi. Ibu, jangan takut. Cuma pesta keluarga biasa. Sudah diundang oleh Nyonya Lin. Kami harus hadir. Nona Lin, sampai di sana, Ibu, ayo pergi. Zhang Xiaokao, surga menanti tapi kau tolak. Neraka menantimu. Jangan menyesal nanti. Xiaodao, benar-benar harus ke acara perkenalan itu? Sebenarnya tak ingin pergi. Dia terlalu semena-mena. Aku tak tahan lalu membalas. Jadi bagaimana? Jadi pergi atau tidak? Pertwee, kenapa tidak? Tak melakukan kesalahan, tak ada alasan menghindar. Siapa tahu aku bisa menemukan ibu kandungku lebih cepat. Xiaokao, ibu meminta maaf memberimu harapan palsu. Mubu, jangan bicara begitu. Xiaodao, bagaimana kalau kita batalkan kehadiran? Ibu tak tega melihatmu. Melihat itu semua. Hati sedih. Baik, tidak usah pergi. Mereka sudah bahagia. Kita pergi malah mengganggu. Xiaopao, ini salah ibu. Ibu tak ingat apa-apa. Kau terpisah dari ibu kandungmu. Tidak apa-apa. Sekarang kita sudah punya banyak petunjuk. Jangan menyerah. Pasti ketemu suatu hari. Aku yakin sekali. Ibu kandungku juga mencariku. Ibu temani kau cari. Pasti ketemu ibu kandungmu. Mubu, terima kasih. Xiaopao, ibu yang berterima kasih. Tidak menolakku, tetap jadi anak ibu. Gak apa-apa. Aku malah punya bonus ibu. Xiaokao layak dapatkan ini. Cinta terindah di dunia. Nah, gimana undangan aku? Lumayan kan? Undangan spesial nih. Hai, halo. Kalian ternyata di sini. Xiao datang tepat waktu, lihat undanganku. Cepat sekali, iya. Tentu saja, kami sangat tidak sabar ingin membagi kabar baik ini.
Aku juga harus persiapan matang, pasti akan hadir. Bikin semua kagum. Berikan satu, aku antarkan ke Xiao Chao. Tunggu. Farah, kenapa kau antar sendiri? Kita kan pernah kenal, meski ada salah paham. Tapi sebenarnya kami ini sudah menganggap Xiao Chao seperti adik sendiri. Iya, Xiao Xiao, kamu belum kenal Xiao Chao. Nanti kamu tahu, dia baik. Aku yakin kalian bisa jadi teman baik. Tenang, aku cuma antar undangan, sebentar balik. Iya. Di mana? Jangan sampai Lin Zeyu pergi. Lebih baik aku yang antar. Kamu, Itu aku akui. Dulu mungkin ada prasangka padanya. Tapi kalian bilang dia baik sekali. Aku mau coba berteman dengannya. Serius, Xiao Xiao? Tentu saja. serahkan padamu. Aku pergi. Kalian siapa? Kalian mau apa? Hancurkan! Kalian siapa? Mau apa kalian? Wah, bagus sekali. Sandiwara keluarga. Sungguh mengharukan. Ada apa kau di sini? Dia suruh aku bawa undangan untukmu. Tapi orang seperti kalian. Nona Lin, masalah lalu. Aku bersikap buruk. Kami tak akan datang ke acaramu. Tinggalkan kami. Terlambat! Sekarang tak hanya ku buat kalian absen, tapi juga lenyap dari King Cheng. Hancurkan! Xiao Pao! Xiao Gaoku! Yo, kau ternyata... Sudah cukup, Lin Xiao Xiao. Kau lakukan semua ini. Keluarga Lin tidak tahu kan? Maksudmu apa? Haruskah aku menelepon Pak Lin atau kakak-kakakmu? Biar mereka lihat kelakuanmu. Jang Xiao Kau! Jangan ancam aku. Mereka keluargaku, mana mungkin percayamu. Bagaimana kalau kita coba dulu? Hari ini kau beruntung. Nanti kita lihat. Ayah! Ibu, baik-baik saja. Tenang saja, Xiao Chao. Nanti mau bagaimana? Tenang, aku akan jelaskan ke Nyonya Lin. Dia orangnya pengertian. Tapi, Nona Lin anak kandungnya. Seberapa keras kau jelaskan, dia tak memihak kita. Harus dicoba. Kalau mentok, kita kabur dari King Cheng. Tunggu di rumah. Seret dia pergi. Mau apa kalian? Berdua, mau apaan? Cepat! Jang Xiao Chao, kau bahkan tidak punya nomornya, berani bohong padaku. Bohong lagi kenapa? Dengar ini. Aku sedang mencari Direktur Lin. Dia pasti akan mendidikmu dengan baik. Benarkah? Dengarkan, ini suara siapa? Bicara. Bicara! Kenal suara ini enggak? Lin Xiao Xiao, ibuku kau apakan? Jangan sentuh dia. Sikap aroganmu tadi kemana hilangnya? Sejak tadi saja. Kan jadi lebih enak. Lin Xiao Xiao. Nona Lin. Jangan sakiti ibuku. Aku berikan apapun yang kau mau. Kumohon. Ke gudang timur sebelum jam 8 malam. Tidak tunggu. Kalau kau lapor polisi atau telepon keluarga Lin. Siap-siap urus jenazah ibumu. Aku datang segera. Jangan lukai dia. Halo. Nona Lin. Jangan sakiti Xiao Chao. Masih sempat memikirkan dia. Urus dulu nasibmu sendiri. Tidak, Nona Lin. Asal kau lepaskan Xiao Chao. Kamu suruh aku apa saja. Benarkah? Iya. Iya. Ya apanya? Orang tua tak berguna. Mau ngapain? Kau dan anakmu sekarang cuma punya satu nilai.
bunuh diri saja. Tahan sebentar, aku segera sampai. Tua Bangka, sudah jam 7 pagi lewat 40 menit. Anakmu itu pasti takut lalu kabur, ya. Xiao Gao, jangan datang. Berdoa dia segera datang. Atau kau kubunuh. Jangan biarkan mereka tunggu Xiao Cao. Aku rela mati. Jangan lukai Xiao Cao. Berani? Bunuh aku sekarang, kalau berani. Tua Bangka, kau bilang apa? Kira kau aku takut. Lihat, berani atau tidak? Kamu ini. Dia sedang memprovokasi kita. Nanti Zhang Xiaokao datang lihat ibunya tewas. Dia akan melawan kita. Hanya bikin masalah lagi. Jadi ini provokasi. Dasar Tua Bangka ini. Berani sekali kau provokasi aku. Berani saja. Tidak. Kalau nekat masuk begitu, kalian berdua pasti binasa. Tidak bisa bunuh aku. Sudah. Ya sudahlah. Cek apakah dia sudah datang. Cepat. Baik. Dua. Gelap, tidak bisa lihat apapun. Nggak bisa nyalakan senter. Hah? Datang. Jangan lari, keluar. Pergi sana. Andai bersembunyi. Ibu, cepat bangun. Wu, terima kasih. Xiao Cao cepat. Hari. Lari cepat. Sudah tidak ada tempat lari lagi. Kalian sekarang seperti kura-kura di kolam renang. Sudah kami. Terjaring semua. Baik. Kamu. Kurus. Mau apa? Kalian berdua. Mereka satu geng. Otakmu. Lumayan juga otakmu. Kau putri keluarga Lim. Ngapain dekat dengan pedagang manusia? Jangan samakan orang lain dia. Otakmu hanya dekorasi. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Dengarkan aku. Maksudnya apa? Sekarang ngerti? Enggak. Enak. Cepat, ajari dia dengan baik. Lihat mulutnya yang keras itu. Betul. Sudah kuperingatkan jangan ke pesta. Nidi dekat. Kalau berani pergi. Aku janji akan bunuh kamu. Xiao Gao. Dulu berani, sekarang. Kenapa diam saja? Jawab. Datang acara keluarga atau tidak? Aku besok. Berdarah. Wah, berdarah. Acara keluarga besok. Tidak apa-apa. Luka kecilmu ini butuh pakai rambut saja. Dasar perempuan.
Sudah jam berapa? Xiao belum pulang. Xiao belum pulang. Xiao, jangan-jangan ada masalah. Ibu jangan panik, aku sekarang telepon dia. Cepat telepon, aku tidak tenang. Hari ini hatiku tidak tenang. Xiao, kamu di mana? Kok belum pulang? Aku di luar sini. Kamu gak apa-apa kan? Suaramu terdengar sangat gugup, kenapa? Tidak apa-apa, Mas. Jangan khawatir, aku pulang sekarang. Mau pergi. Dia nagih, aku harus pulang. Jaga baik-baik ini. Harus dijaga betul-betul. Gak seru. Gak percaya Bapak. Aku akan awasi mereka dengan ketat. Tenang, tapi Pak, jangan tidur nyenyak dan jangan minum alkohol. Tenang. Gak bakal gagal. Pak, besok usai pesta pengakuan, harta keluarga Lin milik kita. Nanti kita lihat saja. Habisi mereka. Aku pergi, ya. Minum dulu Masa bodoh? Masa aku gagal jaga mereka? Betwe. Apa maksud mereka tadi? Kenapa panggil Zhou Qiang ayah? Dan kenapa mereka bilang usai pesta bisa dapat harta Lin? Jangan-jangan. Bu, Ibu, bangun. Benar. Xiao kau, Bu. Ibu sadar. Bisik-bisik, Zhou Qiang tidur. Setelah aku potong tali ini, kita bisa kabur. Bu, Ibu, tolong katakan di mana aku hilang. Jalan Yulan. Bu, ingat lagi baik-baik. Aku curiga wanita tadi bukan Lin Xiao yang sebenarnya. Up-en. Aku baru teringat. Jalan Qinghua. Jalan Qinghua. Baiklah. Kau Xiao. Kau Lin Xiao. Ribut apa? Bu, cepat pergi. Jangan urus aku. Cepat pergi. Enggak. Bareng. Jelek. Berani kabur? Apaan mereka itu? Dua. Gue gebukin lo. Jangan dekat. Babus. Nyimpan senjata. Lo emang licik banget. Aku habisi lo hari ini. Double. Aku paham. Sudah ku ketahui. Kau memalsukan putrimu. Putrimu disuruh pura-pura jadi Lin Xiao. Dia sama sekali bukan Lin Xiao. Cerdik juga kau. Benar katamu. Waraiku. Zhou Mengfei. Bukan Lin Xiao. Bagaimana dengan tes DNA itu? Rekayasa tentunya. Valian, tidak takut keluarga Lin akan balas dendam kalau tahu ini? Putri asli saja sudah mati. Siapa lagi yang tahu kebenarannya? Jadi, tidak pernah berniat untuk membebaskan kami. Benar. Kau ini. Langit sudah mulai terang. Mati dalam kebenaran. Kau mati tanpa penyesalan. Saatnya ku bawa kalian. Mati. Ibu, lari. Cepat lari. Aduh. Xiao Tao. Lari. Xiao. Mubu. Putriku sangat cantik. Mata. Kenapa tidak ada? Xiao mewarisi gen ibunya. Benar-benar cantik luar biasa. Kakak jahat. Zeyu, aku mau sapa tamu dulu. Nanti saat acara dimulai, akan kumumikan status Xiao. Benar, kau harus bertahan. Tunggu aku kembali. Xiao Cao tidak datang. Tatanya.
Ada urusan keluarga, tak bisa datang. Urusan apa? Itu aku tidak tahu. Jangan-jangan dia marah. Tidak mungkin. Xiao Chao bukan orang pelit. Meski tak bisa jadi saudara. Bisa berteman saja. Xiao, ikut aku sebentar. Undangan dikirim. Tentu saja. Tidak percaya aku. Bukan itu maksudku. Lin Zeyu. Aku adik kandungmu, tapi kau tidak percaya padaku. Aku kecewa. Kamu mau apa? Ada urusan. Apa urusanmu? Tanpa undangan tetap tidak boleh masuk. Ini benar-benar urusan penting. Tolong, biarkan aku masuk. Bukan urusan kami. Tanpa undangan, dilarang masuk. Sudahlah Xiao, kakak minta maaf, oke? Kamu tak percaya aku. Iya. Salah kakak. Tak boleh meragukanmu. Kakak janji. Tak akan ulangi lagi. Aku sumpah. Baiklah, kali ini aku maafkan. Jangan terulang. Acara segera dimulai. Ayo kita pergi ke Mama. Mulai hari ini, akulah putri sejati yang sesungguhnya. Ayah. Di dalam ada pesta pengakuan, kan? Dengarlah, itu bukan Lin Xiao. Akulah dia. Dasar gadis kampung. Lihat dirimu yang kotor, berani pura-pura jadi putri keluarga Lin, benar-benar tidak takut mati. Pulang saja ke tempat asalmu. Jangan berdiri sini, mengganggu. Aku benar-benar serius, biarkan aku masuk. Berdue. Lin Zeyu. Dilarang masuk. Terima kasih datang. Saya akan umumkan hal penting. Inilah tempatku. Xiao kau, kenapa? Dia bukan Lin Xiao. Namanya Zhou Mengfei, anak Zhou Qiang. Dia penipu. Apa? Bukan. Kau memfitnah. 15 tahun lalu, Zhou Qiang menculikku di Jalan Yulan. Saat tahu aku Lin Xiao, suruh anaknya jadi aku dan memalsukan tes DNA kami. Zhou Mengfei demi tutupi rahasia, bahkan menculikku dan ibu angkatku demi selamatkanku. Nasibnya tak pasti di tangan Zhou Qiang. Kau dusta. Ada buktinya. Tidak ada bukti, kau hanya membuat-buat cerita. Tadi malam, saat kau pukul aku gigit telingamu. Pasti masih ada bekasnya. Dia benar. Jika tidak, tunjukkan telingamu pada semua orang. Ada lukanya. Kamu pembohong. Tapi... Xiao, anakku, aku tahu kau memang Xiao milikku. Ibu, tolong selamatkan ibu angkatku. Dia sekarat. Zeyu, cepat panggil bantuan. Bawa dia juga, cepat kita pergi. Party. Lepaskan. Ngubuh. Setelah itu, 7 kali 2. Ibu, sadarkan diri. Maaf. Aku terlambat. Maaf. Tolong. Syukurlah. Kau tahu aku siapa? Direktur Lin. Aku kreditormu. Bawa mereka. Ayah, mukamu kenapa? Masih mikirin wajah ayah. Perdagangan, penipuan, penculikan, penganiayaan. Gabung semua dosa ini. Tahan, ayahmu bisa mati berkali-kali. Dan kau, sebagai kaki tangan, akan luput juga. Kumohon dengan tulus, jangan kurung aku dan ayah di penjara. Perbuatanmu pada putriku. Setiap kesalahanmu kuingat, kau takkan bebas seumur hidup. Penjarakan mereka, bawa pergi. Tidak. Hari ini ya? Hari ini. Kenapa mereka belum pulang? Sabar dulu, pasti sebentar lagi pulang. Akhirnya pulang. Xiao, tadi ku bilang biar kakak jemput, tapi kau menolak. Sekarang kita semua cemas menunggu. Aku khawatir. Ibu angkat belum siap.
Kok? Kata Xiao Xiao kau boleh pulang. Aku inginnya Zeyu yang menjemputmu. Tapi Xiao Xiao ngotot jemput. Xiao Xiao berbakti. Xiao Xiao sudah bilang kita akan foto keluarga. Sudah ku bilang. Aku siap-siap dulu. Kak, baik. Ibu Lin, terima kasih menerimaku. Menjadikanku mama angkatnya. Aku yang harus berterima kasih. Kau pertaruhkan nyawa demi Xiao Xiao. Putriku mungkin tak akan selamat. Sudah. Jangan dibahas lagi. Mulai sekarang, kita keluarga paling bahagia. Biarkan penyakit dan musibahnya semua. Xiao Xiao benar. Hanya semuanya. Ayo kita duduk. Kak, sudah siap? Iya, sebentar. 3, 2. Sayang, ibu akan mengaku. Farena, demi jadi ibu. Jadi ibumu. 1,